Assalamualaikum adik-adik muslim Indonesia. Hai semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang makna ibadah sholat. Sebagai seorang muslim, tentu kita melaksanakan sholat 5 waktu. Namun, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang sholat. Makna ibadah sholat. Secara bahasa, sholat artinya berdoa. Jadi, kalau kita melaksanakan sholat, berarti kita sedang berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran atau Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-45. Marilah kita membahas tentang ketentuan di dalam sholat. Yang pertama, syarat-syarat sah sholat. Yang kedua, rukun sholat. Yang ketiga, sunnah-sunnah dalam sholat. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu syarat sah sholat. Segala sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melaksanakan sholat. Syarat sah sholat ini merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Jika tidak terpenuhi salah satunya, maka sholatnya tidak sah. Lalu, apa saja ya syarat sah sholat? Nah, di antara syarat sah sholat yaitu Islam, berakal, tamyiz, balik, suci badannya dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan kecil, bersih pakaian dan tempatnya dari najis, menutup aurat, sudah masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Nah, yang kedua yaitu rukun sholat. Rukun sholat merupakan segala sesuatu, baik ucapan atau perbuatan yang harus dikerjakan ketika melaksanakan sholat. Di antara rukun sholat yaitu ada 13, baik berupa ucapan dan perbuatan. Di antaranya yaitu niat, berdiri bagi yang mampu, tetapi kalau tidak mampu boleh sambil duduk atau terlentang. Lalu bertakbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk untuk tahiyat awal, membaca tahiyat akhir, membaca sholawat atas Nabi, membaca salam yang pertama. Yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunat di dalam sholat dibagi menjadi 2, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Nah, apa itu sunnah ab'ad dan hayat? Sunnah ab'ad yaitu amalan-amalan di dalam sholat yang sangat dituntut atau sangat dianjurkan. Jika ditinggalkan dengan sengaja atau tidak, disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebagai pengganti. Sementara sunat hayat yaitu amalan-amalan sunnah di dalam sholat.
Jika ditinggalkan dengan sengaja atau tidak disunahkan untuk sujud sahwi atau tidak perlu digantikan. Di antara sunnah abad yaitu duduk tahiyatul awal, membaca tahiyatul awal, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tahiyatul awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW pada tahiyatul akhir. Sementara sunnah hayat itu yaitu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, meletakkan kedua tangan di antara dada atau pusar, pandangan mata ke arah tempat sujud, membaca doa iftitah, diam sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah, membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah, mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat pada sholat maghrib, isya, dan subuh, membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat atau beberapa ayat setelah membaca Al-Fatihah bagi imam maupun bagi yang sholat munfarid pada rakaat 1 dan 2, mengangkat tangan saat hendak ruku dan bangun dari ruku, dan seterusnya. Nah adik-adik, yang keempat kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Jika dalam melakukan sholat, kalian melakukan hal-hal berikut ini, maka sholat kalian batal dan tidak akan diterima Allah dan wajib untuk mengulanginya. Yaitu, meninggalkan salah satu rukun sholat atau memutuskan rukun sebelum sempurna dilakukan. Tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat, berbicara selain bacaan sholat, bergerak lebih dari 3 kali, terbukanya aurat pada waktu sholat, makan dan minum pada waktu sholat, tertawa terbahak-bahak, berhadas kecil atau besar, terkena najis, misalnya kain sarung atau celana terkena air kencing, menghadap selain ke kiblat dengan sengaja, mendahului gerakan imam lebih dari 2 gerakan. Nah, jika kalian melakukan salah satu di antaranya, maka sholat kalian tidak sah dan tidak diterima Allah. Nah adik-adik, jika kalian melakukan sholat secara rutin dan benar, maka perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat akan tertanam pada diri kalian. Di antaranya, mendekatkan diri kepada Allah, sadar diri dan pengendalian terhadap diri sendiri, melatih rasa persamaan, persatuan, dan persaudaraan. Menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar seperti yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, menanamkan disiplin diri dan menepati janji. Itulah pembelajaran tentang makna ibadah sholat. Semoga dengan belajar ini kalian bisa lebih rajin sholat, lebih khusyuk lagi. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like jika kalian suka, silakan berkomentar, share video ini agar mereka tahu apa yang kamu tahu. Cukup sekian pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.